Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk bisa belajar akidah-akidah Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isu pertama, tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau memang Allah itu hakim, Allah itu tidak memiliki cacat dalam menciptakan sesuatu, maka tidaklah mungkin kita mendapatkan dalam alam semesta keburukan. Tapi nyatanya kita mendapatkan banjir, kita mendapatkan gempa bumi, kita mendapatkan berbagai fenomena yang merugikan kita dan merugikan ciptaan yang lain. Dan kita telah menjawab dengan salah satu jawaban yang disampaikan oleh para ulama-ulama teolog yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau memunculkan satu fenomena yang menurut kita itu merugikan bagi yang lain, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga bumi ini dari kehancuran, atau dengan istilah lain bahwa kerugian sedikit untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Dan ini adalah salah satu perbuatan yang bijak, salah satu perbuatan yang baik, seperti apa yang kita dapatkan pada dokter yang membedah perut manusia untuk menyelamatkan pasiennya. Baiklah pemirsa, kita akan meluruskan jawaban daripada isu yang pertama. Para ulama teolog lebih lanjut mengatakan bahwa penilaian kita akan buruknya suatu fenomena itu karena kekurangan ilmu yang kita miliki, atau sedikitnya ilmu yang kita miliki. Kalau kita mengetahui dengan detail dan sempurna tentang rahasia alam semesta, maka mustahil kita akan memberikan penilaian buruk atas perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita tidak memiliki ilmu tentang rahasia alam semesta, tidak memiliki pengetahuan yang detail dan sempurna atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberikan penilaian buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ulama teolog, penilaian buruk itu kembali kepada apa? Kembali kepada sedikitnya ilmu kita akan alam semesta. Seperti anak kecil. Saya akan contohkan dengan anak kecil supaya bisa memahami jawaban yang kedua ini. Anak kecil itu dia suka coklat, suka permen.
anak kecil melihat permen itu bermanfaat bagi dirinya, coklat itu bermanfaat bagi dirinya. Tapi ketika orang tuanya melihat bahwa anak kecil atau anaknya itu sedang makan permen atau coklat, langsung ditarik. Kenapa? Karena orang tua melihat kalau dia banyak makan coklat, banyak makan permen, maka giginya akan rusak. Anak kecil ini tidak tahu menahu, anak kecil tidak mengetahui tentang dampak negatif daripada makan permen itu apa. Anak kecil kan akan menilai bahwa orang tuanya adalah orang tua yang buruk, orang tuanya tidak sayang. Padahal orang tua ini dia melakukan perbuatan atas dasar apa? Maslahat. Jangan sampai anaknya dengan makan permen, giginya akan rusak. Betul bahwa permen itu manis, coklat itu enak. Tapi keenakan yang dirasakan oleh anaknya akan mengakibatkan satu konsekuensi yang negatif. Satu konsekuensi yang anak tersebut pun tidak akan menginginkannya. Anak tersebut pun kalau mengetahuinya, itu tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi karena anak ini tidak mengetahui bahaya daripada banyak makan permen, sehingga dia selalu memaksa ibunya, memaksa ayahnya untuk memberikan permen supaya dia makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta dan secara zahir itu merusak salah satu ciptaannya, itu sebenarnya bukan merusak, tapi berusaha untuk menjaga keutuhan ciptaannya. Kalau kita adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang sempurna akan alam semesta, pasti tidak akan mungkin mencela Allah Subhanahu wa taala seperti anak kecil tadi. Karena anak kecil itu tidak mengetahui tentang rahasia atau marah bahaya daripada perbuatannya, dia mencela. Tapi coba anak kecil ini diarahkan oleh ibunya, "Wahai anakku, kalau kamu itu banyak makan permen, nanti gigi kamu rusak. Gigi kamu akan sakit." Ketika anak kecil diarahkan dan dijelaskan tentang marah bahaya daripada makan permen, maka dia akan sadar, "Oh begitu ya Bu ya, ya sudah. Dari hari ini saya tidak makan permen." Lihat, kita itu anak kecil. Kalau kita bandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki banyak ilmu tentang alam semesta. Jadinya kalau kita menilai, maka penilaian ini didasarkan dengan ilmu yang sangat-sangat sedikit. Ya Rabb, al-Khawf, khalisna minan nari ya Rabb. Saya contohkan lagi. Anak didik atau murid, dia tidak akan memahami secara sempurna atau tidak mengetahui secara detail tentang metode yang dipilih oleh gurunya. Metode pengajaran. Gurunya selalu memberikan PR. Taruhlah setiap hari harus mengerjakan 5 PR dan PR-nya sulit-sulit lagi. Murid yang dia tidak mengetahui tujuan daripada gurunya, dia akan mengatakan guru ini adalah guru yang tidak baik, guru yang tidak sayang. Masa saya belajar dikasih PR terus setiap hari? Bagaimana saya bisa bermain? Itu kalau muridnya tidak mengetahui tujuan daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Tapi coba murid tersebut tahu bahwa tujuan seorang guru memberikan PR itu supaya muridnya itu berkembang, biar cepat pinter. Bukankah berkembang dalam keilmuan
atau cepat pintar adalah tujuan setiap murid. Kalau murid ini sadar, kalau murid ini tahu tentang tujuan daripada perbuatan gurunya, mustahil dia akan mencela gurunya, mustahil itu. Kenapa? Karena gurunya itu melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan daripada murid. Murid itu ingin pintar, ingin menjadi orang yang alim. Tapi dengan cara bermain-main, kemudian dengan cara tidak memberikan perhatian kepada ilmu, maka dia tidak akan bisa menjadi orang alim. Makanya guru bisa menilai, oh ini murid ini harus diberi PR yang banyak sehingga dia bisa menjadi orang yang alim. Tadi kalau memang murid ini adalah murid yang mengetahui tentang tujuan gurunya, maka mustahil dia akan mencela. Tapi kalau murid ini dia melihat dari sisi banyak dan sedikitnya PR, maka dia akan mengatakan guru inilah guru yang tidak baik. Nanti kalau saya mendapatkan guru ini, saya tidak akan berangkat sekolah. Ini kalau sikap muridnya, ya, atau murid tersebut tidak mengetahui dengan detail apa tujuan daripada perbuatan si guru. Allah juga sama. Allah ini menciptakan alam semesta, memberikan bala kepada kita dengan tujuan. Tanpa tujuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan. Allah Subhanahu wa taala ketika memunculkan fenomena yang merugikan kita, Allah memiliki tujuan. Salah satu tujuannya tadi bahwa Allah ingin menjaga keutuhan bumi. Ini adalah jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga. Ulama-ulama teolog mengatakan bahwa kerusakan yang ada di bumi itu juga ada andil manusia itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan itu karena ulah manusia itu sendiri. Manusia ini yang merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti ada fenomena yang merugikan manusia, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh di hutan. Ketika satu tempat pohon tidak ada, pepohonan sudah ditebas oleh masyarakat setempat, maka tidak ada sesuatu yang bisa menyerap air. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa menyerap air, maka apa? Maka nanti boleh jadi ada banjir, boleh jadi nanti ada longsor. Tanah longsor kan salah satu sebabnya itu, karena tanahnya gundul, kemudian sudah tanahnya longsor ke bawah. Artinya manusia ini memiliki andil dalam kerusakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kayak banjir itu ya, banjir di Jakarta contohnya, atau banjir di tempat-tempat lain. Kadang banjir ini terjadi kenapa? Karena sungai-sungai yang seharusnya menampung air hujan itu penuh dengan sampah. Kalau sudah penuh dengan sampah, maka tidak ada tempat untuk menampung air. Kalau sudah tidak ada tempat menampung air, nanti airnya kan mengalir kepada apa? Kepada rumah-rumah mereka. Terjadilah banjir besar. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang bisa menampung air hujan. Kenapa tidak ada? Karena penuh dengan sampah. Seharusnya air ini mengalir karena banyak sampah di situ, banyak sampah di sungai. Maka apa? Maka air ini tidak jalan. Kalau air tidak jalan, sudah. Yang namanya air itu akan mencari tempat yang kosong. Dia akan apa? Dia akan mengalir ke tempat yang kosong. Sehingga muncullah banjir. Jadi bencana alam atau musibah-musibah yang kita dapatkan di kehidupan kita, salah satunya adalah karena
perbuatan kita sendiri atau ulah kita sendiri. Atau kalau dalam penjelasan ulama-ulama teolog, mereka mengatakan salah satu sebab turunnya bala karena maksiat kita. Karena kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas ketidaktaatan kita akan perintah-perintahnya yang berbentuk bala. Jadi ini adalah berbagai jawaban yang disampaikan oleh para ulama teolog terkait dengan isu miring yang dikaitkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pada pertemuan selanjutnya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.